Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi handphone advance yang mati total akibat tombol on off-nya yang rusak. Ataupun juga misalnya tombol on off-nya sudah hilang sama sekali, rontok. Itu bagaimana cara mengatasinya? Jadi untuk mengatasi handphone kita ini rusaknya on off cukup mudah. Ini kita lakukan pengecasan saja. Jadi kalau misalnya kita lakukan pengecasan, tampil di layar indikator baterai pengecasan, kemudian tidak bisa kita tekan on off, itu biasanya 100% tombol on off-nya yang bermasalah ataupun rusak. Meskipun dia misalnya masih ada. Misalnya sudah hilang sama sekali, sudah 100%-nya kalinya banyak, itu pasti rusak. Ataupun juga misalnya hilang, itu juga 100%-nya dikali juga banyak, seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita mau menghidupkannya tanpa menggunakan tombol on off. Jadi cukup kita gunakan kabel, kita bisa ambil dari kabel misalnya kabel bekas casan yang tidak terpakai, ataupun juga misalnya yang penting kabelnya cukup kecil saja, ataupun juga tidak menggunakan kabel juga tidak bisa. Kita menghidupkan hanya menggunakan jarum saja, misalnya kita gabungkan antara ground dan jalur power saja, seperti itu langsung hidup. Itu untuk berlaku untuk input yang baterainya di dalam. Jadi sistem baterainya yang handphone sekarang kan dia model di dalam, jadi tidak bisa kita lepas baterainya. Jadi itu caranya cukup mudah, tidak perlu menggunakan solder, tidak perlu menggunakan kabel. Jadi kita hanya sentuhkan saja jalur power ke ground, itu sudah langsung hidup. Kemudian kita jaga jangan sampai baterai mati total akibat baterai yang kosong. Jadi untuk membangunkannya bisa gunakan casan, ataupun juga misalnya menggunakan fingerprint, ataupun juga misalnya kalau canggih bisa sistem goyang, ataupun juga sistem ketuk 2 kali untuk membangunkan layar, itu macam-macam. Jadi paling mudah itu kita akan lakukan pengecasan seperti itu. Dia langsung layarnya bangun, mungkin langsung kita masukkan untuk sandi ataupun pola, misalnya diverifikasi oleh pola atau sandi. Dan langsung saja kita tuturkan cara mengganti tanpa menggunakan tombol power untuk menghidupkannya. Mungkin handphone yang kita tuturkan S4Z, mungkin banyak yang pakai mungkin, tapi zaman dulu banyak yang pakai, sekarang mungkin tidak ada harga. Ataupun juga misalnya mati total, kita mau jual itu hanya diterima orang, mungkin paling 10.000. Padahal rusaknya sepele, kita tahu hanya on off. Ini sudah kita solder. Ya, jadi untuk mencarinya di mana terletak jalur powernya cukup mudah. Satu, kita taruh kabel di ground, kemudian kita satu-satu kita cari yang mana hidup tapi posisi baterai dihidupkan, seperti posisi baterai terpasang. Jadi kita cari satu di ground misalnya, kemudian satu kita cari di titiknya ini. Ataupun juga misalnya kalau handphonenya ada titik, ada tulisan, kita cari di titik-titik seperti ini di test point. Misalnya kalau macam ini ada tulisan GND, nah, GND berarti ini ground. Dan yang lainnya, ini karena ini tidak ada tulisan, kita cari-cari tidak ada, apakah di sini. Tapi kalau misalnya sudah ada bekas seperti ini enak. Jadi kita satu di sini, kita cari yang mana hidup. Nah, kalau sudah hidup, biasanya itu yang jalur power. Kemudian untuk jalur volumenya, karena dia menjadi satu, biasanya di garis yang sisanya ini. Kita taruh juga di ground, tapi posisi sudah hidup. Kemudian kita cari yang mana yang menampilkan volume, yaitu yang kita cari, misalnya volume atas ataupun volume bawah seperti itu. Ataupun juga misalnya kita aktifkan satu saja untuk volumenya, untuk selanjutnya bisa kita geser misalnya seperti itu. Itu juga menghemat mencarinya seperti itu. Nah, seperti ini kan satunya kita ambil kabel, kita solder di jalur power, karena ketemunya jalur power sudah kita ketemu. Ambil nomor 2 dari atas, jadi ini paling atas, kemudian nomor 2, ini ada 5 garis, nomor 1, nomor 2, ini yang nomor 2 yang kita solder. Di kamera kita ini kurang sip. Jadi nomor 2 kabel paling nomor 2 paling atas, kita hitung nomor 2 dari atas, kita hitung. Itu jalur power. Groundnya kita ambil sembarang saja. Di plat ini ground, pun di yang ini. Tapi jangan kita taruh di sini, ini ada jalur, jangan kita solder sembarang. Lain kalau misalnya ada tulisan GND, itu berarti ground, tidak apa-apa kita ambil seperti itu. Kalau misalnya tidak ada tulisan ground, itu kita ambil, tapi kalau misalnya tidak ada, jangan kita jadikan ground. Lebih aman kita cari saja di platnya. Ataupun juga misalnya kita mengetahuinya, kita sentuhkan menggunakan jarum, satu di sini, satu di platnya nih, yang jalurnya ini, yang mana hidup, itu yang kita ambil untuk jalur. Kemudian ground kita bisa bikin kabel juga bisa, seperti ini. Ini kabel, kita bikin kabel, satu ground,
satu jalur power. Untuk menghidupnya kita aktifkan dengan sentuhkan saja, layar sudah hidup. Karena ini tidak ada fingerprint, casan juga kita malas, kemudian ini ketuk membangunkannya juga tidak kita aktifkan, jadi seperti ini. Nanti hidupannya akan begini saja, matikan seperti itu. Jadi mudah, teman-teman pasti bisa. Untuk solder nanti teman-teman solder saja. Itu mau ganti fleksibel on off bisa kita ganti. Mestinya seperti ini. Sesuaikan dengan tipe. Nah ini posisi yang terpasang. S4Z ini sama tipenya. Kemudian ini masih berfungsi untuk blower on off. Nah, ini tidak ada. Jadi untuk menghidupkan tidak sentuhkan saja. Kalau misalnya kita coba hidupin baterai posisi terpasang, dan kita bisa hidupin. Kalau perlu kita taruh kaca di bagian bawah, jadi kita bisa lihat, tak perlu balik-balik lagi. Kalau ini kita harus sudah disentuhkan, misalnya kita sentuhkan, kita buka, ya mau hidup seperti ini. Kalau misalnya belum hidup, mungkin baterai tidak pas. Kita coba lagi, kita sentuhkan, ini, sudah hidup. Ini sudah hidup. Untuk jalur powernya ambil ini. Untuk menghidupkannya cukup mudah, kita gunakan kabel ini saja, jalur on off-nya tanpa menggunakan tombol on off untuk menghidupkan. Saya kira ini saja supaya tidak panjang lebar lagi. Kalau misalnya ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman semua, bisa di share saja, di like saja, ataupun juga untuk mengetahui video yang kita terbaru, bisa di subscribe, kemudian diaktifkan tombol loncengnya, karena setiap hari kita akan melakukan upload untuk video tutorial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses.